Baiklah, hari ini kita akan bicara mengenai modul pertama dengan judul materi tentang topik bilangan dan aljabar. Untuk bilangan, Ibu rasa Ibu tidak membuat penjelasannya di modul ini karena kita tahu pasti untuk bilangan paling mendasar yang harus kalian ketahui dan kalian harus kuasai sebelumnya di tingkat SD dan SMP, di mana pada bilangan kita sudah belajar bilangan bulat, bilangan ganjil, genap, caca, asli, dan lain-lain. Tetapi jangan lupa untuk kalian juga harus menguasai perhitungan dari perhitungan matematika, baik itu mau pecahan campuran, pecahan biasa, dan penjumlahan pengurangan, desimal, serta perhitungan matematis lainnya. Oleh karena itu, saat ini Ibu akan hanya menjelaskan mengenai aljabar. Untuk aljabar adalah merupakan cabang ilmu matematika yang terbentuk dari huruf dan angka. Di sini telah diberikan persamaan, sebuah persamaan dari bentuk aljabar, di mana dalam bentuk aljabar kita harus tahu yang mana yang merupakan koefisien dan yang mana merupakan variabel serta konstanta. Yang harus kita ingat atau kalian ingat bahwasannya angka itu selalu berhubungan dengan koefisien dan konstanta. Akan tetapi kalau untuk huruf itu berhubungan dengan variabel. Nah, dalam persamaan ini kita lihat ada angka 3, 5, dan 34. Tetapi kita harus mendefinisikan angka mana yang merupakan koefisien dan angka mana yang merupakan konstanta. Di mana koefisien itu adalah angka yang tidak berdiri sendiri tetapi berpasangan dengan variabel. Oke, variabel tadi telah dikatakan bahwa variabel itu berupa huruf. Oleh karena itu, dalam persamaan ini angka yang merupakan koefisien adalah angka 3 dan 5. Sedangkan konstanta adalah angka yang berdiri sendiri, yaitu pada persamaan ini adalah 34. Kemudian variabel adalah huruf, sehingga huruf yang ada dalam persamaan ini adalah huruf X dan Y. Setelah tahu definisi dari koefisien dan variabel serta konstanta, kita dapat lanjut kepada hal yang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suatu suku dikatakan suku sejenis jika memiliki variabel yang sama. Kalau tadinya variabel itu adalah X atau berupa huruf, tetapi suku sejenis ini adalah variabel dengan pangkat yang sama, tidak boleh pangkat yang berbeda. Oleh karena itu, di sini variabel yang dimiliki adalah huruf X, variabel X, sehingga suku sejenis adalah 2X, 31X, dan X. Sedangkan suku tidak sejenis adalah 2XY, X, dan X kuadrat. Tadi sudah Ibu katakan bahwa suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang berbeda. Variabel tadi sudah kita definisikan bahwa variabel itu merupakan huruf. Dalam suku pertama, huruf yang terdapat pada suku pertama adalah huruf XY, suku yang kedua ada huruf X, sedangkan pada suku yang ketiga adalah huruf X kuadrat, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga suku tersebut merupakan suku tidak sejenis. Nah, setiap bentuk aljabar bisa diselesaikan atau ada operasi hitung dalam bentuk aljabar, di mana operasi hitung yang kita ketahui adalah penjumlahan pengurangan, perkalian dan pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan kepada suku yang sejenis. Sedangkan untuk suku yang tidak sejenis hanya dapat dilakukan pemfaktoran agar diperoleh hasil yang sederhana.
Kita langsung saja masuk ke contoh yang pertama, di mana pada soal dikatakan 23A kurang 14A sama dengan 9A. Pertama sekali yang harus kita tekankan adalah operasi hitung pengurangan, di mana operasi hitung pengurangan hanya berlaku untuk suku yang sejenis. Untuk mengetahui apakah dia sejenis, kita harus lihat variabel atau huruf yang melekat pada setiap suku, di mana pada suku pertama variabelnya adalah A dan suku yang kedua adalah variabelnya juga A. Sehingga kedua suku tersebut merupakan suku yang sejenis sehingga diperoleh hasilnya adalah dengan melakukan penjumlahan atau pengurangan dari koefisien variabel tersebut. Sehingga koefisien yang pertama adalah 23 kurang 14 adalah memiliki hasil 9. Dan dengan variabel A, oleh karena itu hasilnya adalah 9A. Nah, kita lihat yang soal B adalah suku yang sejenis. Oke, ini adalah suku yang sejenis. Begitu juga dengan suku yang contoh yang ketiga, yaitu suku yang sejenis, sehingga hanya dilakukan penjumlahan dan pengurangan pada koefisiennya. Tapi kalau kita lihat pada contoh yang D atau contoh yang keempat, kita dapat melihat bahwa suku yang pertama memiliki variabel yaitu X kuadrat Y. Sedangkan suku yang kedua memiliki variabel yaitu X. Oleh karena itu, kedua suku tersebut merupakan suku tidak sejenis. Oleh karena itu, yang dilakukan hanya dapat difaktorkan, di mana kedua variabel tersebut memiliki faktor yang sama yaitu 2x, sehingga faktornya adalah 2x dalam kurung y tambah 3. Demikian operasi hitung bentuk aljabar untuk penjumlahan dan pengurangan. Tetapi bagaimana dengan perkalian dan pembagian bentuk aljabar? Nah, kalau tadinya penjumlahan dan pengurangan untuk suku sejenis hanya dapat dilakukan oleh suku sejenis, tetapi kalau untuk perkalian dan pembagian bisa berlaku untuk suku sejenis maupun tidak sejenis. Kita langsung saja kepada soal yang pertama, di mana soal yang pertama yaitu adalah 2x dalam matematika dalam kurung bisa diartikan dengan kali. Oleh karena itu, dapat dikatakan 2x kali 4y tambah 5. Oke, kalian pasti tahu yang sifat matematis itu adalah sifat distribusi, oleh karena distributif. Oleh karena itu, 2x kali 4y menghasilkan 8xy. Tambah 2x kali 5, hasilnya adalah 10x. Jadi, dapat dikatakan bahwa untuk menyelesaikan perkalian dan pembagian bentuk aljabar, kita langsung mengalihkan koefisien dengan koefisiennya, kemudian variabelnya juga dikalikan dengan variabelnya. Kalau tadi untuk penjumlahan dan pengurangan, kita hanya melakukan penjumlahan dan pengurangan pada koefisiennya, tetapi untuk variabelnya tetap. Karena kalau kita lakukan penjumlahan dengan pengurangan untuk keduanya, baik itu koefisien dan variabel, itu memperoleh hasil yang salah. Kalau kita lakukan sama seperti konsep perkalian dan pembagian, kita pasti berpikir hasilnya hanya 9. Karena kalau A kurang A, hasilnya adalah 0. Tidak seperti itu ya, tapi kalau misalnya 9 kali 0, 9 kali 0, 0 gitu kan, tidak seperti itu. Itu yang harus kalian ingat. Demikian juga dengan soal yang nomor 2, bahwasannya dikatakan berapakah hasil dari 2 kurang X dikali 2X kurang Y. Ini juga menggunakan sifat distributif sehingga diperoleh hasil 4X kurang 2X kuadrat tambah XY. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 3, di soal nomor 3 soalnya yaitu berapakah hasil dari 2x kuadrat per 2xy? Sama halnya dengan perkalian, pembagian juga dilakukan pembagian antara koefisien
dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Oke, sehingga hasil dari 2 dibagi 3 itu tidak ada hasil sederhananya, sehingga tetap 2/3. Kemudian X kuadrat dibagi X, hasilnya adalah X per Y, sehingga hasilnya adalah 2X per 3Y. Demikian juga dengan soal nomor 4. Di soal nomor 4, 2Y kali ini adalah merupakan soal perkalian dan kemudian dilakukan pembagian, di mana 2Y kali X kuadrat tambah 2 kemudian dibagi dengan 4Y. Ini kita gunakan juga sifat distributif, yaitu 2Y X kuadrat, tetapi di sini bisa kita buat cara cepatnya, yaitu pembagian dulu yang kita lakukan. Oke, karena kita lihat bahwa koefisien dengan koefisien 2 dibagi 4 hasilnya 1/2. Kemudian Y dibagi Y hasilnya adalah 1. Sehingga hasil solusi untuk soal nomor 4 adalah X kuadrat tambah 2. Nah, cukup sekian untuk penjelasan untuk materi ini. Jadi sudah Ibu jelaskan mengenai bagaimana operasi hitung suku sejenis dan tidak sejenis pada aljabar. Ada ragam soal yang bisa kalian lihat penyelesaiannya. Kemudian di akhir materi kalian juga di sini juga Ibu berikan kuis bilangan dan aljabar yang Ibu telah masukkan di Google Classroom. Kalian dapat mengisi dan menjawabnya melalui link berikut ini ataupun men-scan barcode ini. Kemudian untuk pretestnya atau post-testnya untuk latihan kalian sudah Ibu berikan juga sebanyak 20 soal. Ibu harap kalian mau rajin mengerjakan banyak soal agar memiliki kemampuan yang lebih lagi.